Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis kelas 9. Bab listrik dinamis ini, mari kita lihat yang pertama adalah tentang arus listrik. Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik yang melewati suatu bagian atau suatu titik. Arus listrik juga dapat dikatakan sebagai aliran muatan positif dari benda yang kadar muatan listriknya tinggi ke benda yang muatan listriknya rendah. Berdasarkan teori atom, arus listrik mudah dibentuk oleh aliran elektron yang bermuatan negatif yang berpindah secara beranting dari atom satu ke atom yang lain. Jadi perpindahannya secara berantai. Nah, sekarang kita lihat gambar atom sederhana. Kita lihat ya, ini pernah kita pelajari di kelas 7. Nah, gambar atom sederhana dapat dilihat. Bagian ini adalah lintasan atau orbit. Nah, terus ini adalah elektron. Sering ditulis E yang bermuatan negatif. Muatannya negatif. Nah, terus ini adalah inti atom, di mana di dalamnya ada yang bermuatan positif, namanya proton, sering disingkat P. Ini muatan positif. Terus di sini ada yang gelap ini adalah netral, muatannya netral. Sering ditulis neutron atau N. Nah, itu adalah gambar atom. Perhatikan. Pada gambar atom tersebut, maka elektron lebih mudah berpindah dibandingkan proton. Karena elektron lebih ringan dan dia berada di sebuah lintasan, jadi dia bisa berpindah masuk ataupun keluar. Nah, sekarang aliran elektron. Perhatikan baik-baik. Aliran elektron dapat dilihat seperti ini. Jika pada suatu benda, ini benda A, ini benda B. Pada benda A dengan muatan positif yang sangat banyak dan benda B dengan muatan positif yang sangat sedikit. Jika dari benda B berpindah ke benda A dengan adanya penghantar ini, maka disebut arah aliran elektron. Sedangkan dari benda A yang banyak sekali positifnya berpindah ke benda B yang sedikit positifnya, maka dikatakan arah arus listrik. Jadi, arah arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron. Nah, agar listrik bisa mengalir, maka harus ada penghantar. Ini penghantar nih. Ya. Dan harus ada beda potensial. Beda potensial itu apa? Beda potensial itu perbedaan antara jumlah muatan yang ada di A dan jumlah muatan yang B. Kalau di sini jumlahnya sama, maka tidak bisa mengalir. Kalau di sini jumlahnya seperti ini tapi tidak ada ini penghantar, maka juga tidak bisa mengalir. Oke, sekarang kita masuk ke kuat arus listrik. Kuat arus listrik. Penemunya adalah André Marie Ampère. Maka simbol kuat arusnya sering dikatakan I. Dan satuannya untuk menghormati André Marie Ampère, maka satuannya adalah ampere atau sering ditulis A. Kemudian rumusnya adalah I kali T, I sama dengan Q per T atau saya singkat IKIT. Nah, kalau di soalnya itu ada muatan dan ada waktu, maka pakai IKIT. Tapi kalau di soal kok adanya beda potensial atau tegangan dengan hambatan, maka pakainya IVIR. Jadi rumusnya ada dua ya. Nah, I itu apa? I kuat arus listrik, satuannya ampere. Q itu muatan listrik, satuannya kolom. Yang dihukum kolom kemarin sudah ya. Terus T waktu, satuannya sekon. Terus V itu beda potensial atau tegangan atau volt. Ditulisnya V, kemudian R-nya adalah hambatan atau ohm. Nah, lanjut ya, kita lanjutkan. Nah, berhubungan dengan rumus yang tadi, IKIT, I sama dengan Q per T. Kalau masuk rumus segitiga, maka seperti ini. Kalau kita mencari I, tutup I-nya, maka I sama dengan Q per T. Kalau mencari T, berarti T sama dengan Q per I. Kalau mencari Q, berarti I kali T, sama, yang IVIR. Kalau mencari I sama dengan V per R. Kalau mencari R, tutup R-nya, V per I. Kalau mencari V, I kali R. Nah, sekarang latihan soalnya. Pada latihan soal,
Nomor 1, mengalir muatan sebesar 390 kolom pada sebuah penghantar per menitnya. Berapa besar kuat arus listrik pada penghantar tersebut? Maka cara mengerjakannya harus ada diketahui Q-nya 390 kolom, T-nya per menit, berarti 1 menit sama dengan 60 sekon, ditanya I. Maka jawab I sama dengan Q per T, berarti 390 per 60 sama dengan 6,5 ampere. Lanjut yang nomor 2. Sebuah penghantar dialiri arus listrik sebesar 750 mA selama setengah menit. Berapa jumlah muatan listrik yang mengalir pada penghantar tersebut? Maka diketahui 750 I-nya ya, miliampere dijadikan ampere. Masih ingat kan ya? Kiloampere, hektoampere, dekampere, terus ampere, terus desiampere, sentiampere, miliampere ya. Dari ampere menuju dari miliampere menuju ke ampere naik berapa? 1, 2, 3. Jadi 750 dibagi 1000 ketemunya 0,75 ampere. T-nya adalah setengah menit, sama saja 30 sekon. Berarti tanya Q-nya, masih ingat kan ya? Q sama dengan I kali T. Maka 0,75 kali 30 ketemunya 22,5 kolom. Oke. Kita lanjutkan ke hukum Kirchhoff. Kita lanjutkan ke beda potensial dulu. Nah, setelah kita mengetahui kuat arus, maka kita akan belajar tentang beda potensial atau voltase atau tegangan. Nah, beda potensial atau voltase atau tegangan adalah ukuran tekanan elektrik yang mengalirkan arus di dalam suatu kawat. Jadi tekanan. Nah, beda potensial ditemukan oleh Alessandro Volta. Nah, satuannya adalah volt, ya. Dari kata volta, volt. Simbolnya pada beda potensial adalah V besar. Nah, rumusnya adalah V rad. Ini rumusnya. V sama dengan I kali R. V-nya beda potensial atau tegangan, satuannya volt. I-nya kuat arus, satuannya ampere. R-nya hambatan, satuannya ohm. Ini bacanya ohm. Simbol hurufnya kayak rumahnya siapa ya? Tom and Jerry ya, itu ya. Seperti ini, rumahnya tikus tuh. Nah, ini ya. Oke, sekarang pengaplikasian. Pada arus yang kecil, tegangan tinggi itu mirip seperti sungai kecil yang menuruni bukit. Jadi airnya sedikit tapi sangat arusnya kuat. Nah, ini contohnya pada busi kendaraan bermotor. Jadi busi kendaraan bermotor itu menggunakan arus kecil tapi tegangan tinggi. Berikutnya arus listrik besar tegangan kecil. Itu mirip seperti sungai yang besar mengalirkan arus yang sungai dalam jumlah banyak namun pelan-pelan. Nah, contohnya pada alat las listrik. Alat las listrik memiliki arus listrik besar, tegangannya kecil, jadi dorongannya kecil. Kalau dorongannya besar, maka kalau kamu ngelas bisa lumer semuanya karena panas. Itu. Jadi arusnya besar, tegangannya kecil atau dorongannya kecil. Berikutnya, arus listrik yang sangat kuat, tegangannya sangat besar, itu biasanya terjadi pada petir ya. Makanya bahaya ini kalau petir yang antara suara sama kilatnya berdekatan, berarti sangat besar ya arus dan tegangannya. Oke, sekarang hambatan atau sering disebut resistor. Biasanya disingkat R, yaitu segala sesuatu yang cenderung menghambat aliran elektron. Simbolnya R, satuannya ohm. Ya, bacanya ohm. Kalau ditulis seperti ini. Rumusnya adalah Rafi. R sama dengan V per I. R sama dengan hambatannya ohm ya, satuannya ini bacanya ohm. V itu beda potensial, volt. I kuat arus listrik atau ampere. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke hukum Kirchhoff. Nah, tentu saja penemunya Pak Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu kalau kita umpamakan, ya ini misalnya aliran sungai nih, atau aliran air terjun. Nah, misalnya ini 1.500 liter. Nah, dari titik A ke titik B pasti sama, jumlahnya 1.500 liter. Nah, ini titik berangkatnya atau masuknya, ini titik keluarnya, ya. C, D. Ketika berpindah di sini, bisa saja di sini 500, di sini 1000 liter, atau di sini 500, di sini 1000 liter, atau di sini 750, ini 750, ya. Atau di sini 1200, ini 300.
Di sini mungkin 400, di sini 1100, bisa jadi. Intinya ini di sini sama di sini bisa berbeda-beda. Tapi ketika sampai di luar, di titik E, maka harus 1500 liter. Sehingga hukum Kirchhoff dikatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Jadi harus sama. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma itu jumlah, I itu I masuk ya, kuat arus yang masuk, dan IK kuat arus yang keluar, satuannya ampere atau A, begitu. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Ingat-ingat ya, kalau hukum Kirchhoff, apapun yang masuk pasti sama dengan yang keluar jumlahnya. Nah, hukum Kirchhoff pada soal, perhatikan, kuncinya adalah di tanda panah. Perhatikan, untuk satu, arahnya ke sana semua. Nah, kalau di titik ini, saya kasih titik ya. Di titik A, I-nya 110 ampere, maka di titik B, titik C, I-nya berapa? Karena ini lurus, ingat-ingat ya, pasti tidak ada cabang. Pasti kalau I1-nya 10 ampere, maka I2-nya 10 ampere. I3-nya juga 10 ampere. Karena apa? Karena sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jadi, kalau masuknya 10 ya keluarnya 10, begitu. Nah, sekarang yang ini. Bu, sigma I-nya berapa nih? Yang ditanyakan I2. Kalau ini ada cabang nih, ini ada percabangan. Berarti kalau mencari I2-nya bagaimana? Kalau I masuknya 10, nah keluarnya ada ini, ada cabang. Nah, maka I2-nya sama dengan I min I1. Sehingga I2 sama dengan I-nya berapa? 10 dikurangi 7, maka I2 sama dengan, lihat, 3 ampere. Bu, bener nggak sih jawabannya? Nah, ini sekarang dicek. Dicek ya jawabannya bener apa enggak. I sama dengan I1 ditambah I2. Maka I-nya 10 sama dengan I1-nya berapa? 7 ditambah I2-nya 3. Bener nggak? 10 sama 10. Oh, betul. Tadi jawaban kamu betul. Nah, sekarang kalau yang nomor 3 seperti ini gambarnya, gimana sih caranya? Nah, kalau seperti ini, perhatikan. Ini yang ditanyakan, sedangkan I1-nya 2 kali I2. I2-nya 4, I3-nya 5 kali I1. Lah, I1-nya saja belum tahu. Nah, pertama kamu cariin dulu. Saya garis ya. Kamu cari ini dulu. Nah, I1 kan 2 kali I2. I2-nya berapa? 4 kan? Nah, kali 4. Berapa ketemunya? 8 ampere. Ya kan? Ini tetap. Terus I3-nya 5 kali I1. I1 berapa? 8. Sama dengan 40 ampere. Maka I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. I1-nya berapa? Ini kan? 8 ditambah I2-nya berapa? 4 ditambah I3-nya berapa? 40. Maka sama dengan berapa? 40 tambah 8, 48. 48 ditambah 2 berarti 52. Sehingga I sama dengan 52. Begitu. Ya. Oke, itu Kirchhoff. Perhatikan baik-baik Kirchhoff. Ya, ini Kirchhoff. Ini latihan soalnya. Saya agak lamakan biar kalian melihat dan memahami. Dekat ya. Oke. Intinya, kalau menjawab soal di hukum Kirchhoff, kalian benar-benar perhatikan anak panahnya. Ya, anak panahnya kemana? Keluar, kalau keluar, kalau ke dalam. Oke, sekarang kalau ada soal kayak gini, misalnya nih, lihat nih, ini masuk ya, ini keluar, ini kok masuk, ini I1, ini I2, ini I3, ya, ini I1-nya nggak tahu berapa, ini I2-nya berapa, I2-nya misalnya 5, ini I3-nya misalnya 6, nah, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I masuknya mana? I masuknya kan ini sama ini. I1 ditambah I berapa ini? I3 ya, sorry. I3. Ini sama dengan berapa? Sini misalnya 15. Nah, sama dengan I keluarnya
I2. I1-nya berapa? Aku nggak tahu I1-nya. I3-nya 6. I2-nya 15. Nah, maka I1 sama dengan 15 dikurangi, pindah ruas. Karena ini plus jadi pindah jadi 6. Maka I1 sama dengan berapa? 15 dikurangi 6, berarti 9. Tuh, buktiin dong. Buktiin berarti sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. I1 ditambah I2 sama dengan I3. I1-nya tadi berapa? 9 ditambah berapa? Tambah 6 sama dengan I3-nya 15. Benar nggak sih 9 tambah ini? Oh, betul. Tadi jawaban kamu betul. Jadi, intinya tanda panah. Ya, masuk sama masuk, keluar sama keluar. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke rangkaian seri paralel. Ya. Pada hambatan nanti terdapat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Intinya, kalau rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak bercabang atau lurus. Oke, ini lihat gambarnya. Oh, ada semutnya nih, ikut belajar ya. Ini adalah hambatan pada rangkaian seri. Perhatikan. Jenis hambatan sering digambarkan seperti ini, seperti apa ya? Sandi rumput ya. Nih. Ada juga yang gambarnya seperti ini. Nah, tapi biasanya seperti ini. Jadi hambatan itu macam-macam. Ada yang berupa resistor, ada yang berupa lampu. Kalau lampu biasanya gambarnya seperti ini. Nah, itu. Nah, kalian lihat. Pada rangkaian seri adalah rangkaian yang tidak bercabang. Perhatikan, ada gambar rangkaian seperti ini. A, B, C, D. Kamu disuruh mencari rumusnya. Nah, cara mencari rumus dari rangkaian seri adalah sebagai berikut. Tegangan dari A sampai D sama dengan tegangan dari A ke B ditambah tegangan, V itu tegangan ya, B ke C tambah tegangan C ke D. Nah, rumus dari tegangan adalah vira kan? Nah, karena FAD sama dengan, berarti di sini nyarinya adalah I kali RAD. R hambatan dari sini sampai sini. Nah, sama dengan I kali, di sini apa? FAB berarti R dari A, B di sini. Terus ditambah I kali R dari BC. Ini loh. Ditambah I kali dari R ke CD. Nah, ini. Misalnya ya. Misalnya I itu kita ganti 1. Kalau I-nya kita 1, I pada rangkaian seri adalah sama. Ya, I-nya sama kalau rangkaian seri. Berarti kalau I-nya saya ganti 1, I-nya ini juga ganti 1, ini juga ganti 1, ini ganti 1. Apapun yang diganti 1, maka hasilnya yaitu juga 1 kali RAD, ketemunya RAD. 1 kali RAB, ketemunya RAB. Nah, saya lihat. RAB di sini kan, ini kan, R di antara A sampai B. Nah, saya tulis R1, maka ini masuk ke sini. R1. Nah, sekarang R, apa ini? RCB. Nah, RCB kebalik ya, sorry. RBC. Nah, RBC berarti di sini kan R2. Maka ini dimasukkan sini. RCD, CD ini ada R3. Ini dimasukkan sini. Dan seterusnya sehingga rumus rangkaian seri adalah R1 ditambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Jadi, ketemunya rumus ini dari ini. Nah, ini ya. Ingat-ingat ini adalah rumus rangkaian seri. Oke, sekarang contohnya. Di sini ada contoh rangkaian seri ya. Nah, ada R1, ada R2 pada sebuah rangkaian. Ini rangkaiannya adalah rangkaian yang lurus ini. Nah, sekarang perhatikan, carilah hambatan totalnya. Hambatan total itu hambatan seluruhnya. Karena ini adalah berupa rangkaian seri, maka hambatannya berupa rangkaian seri atau RS. Nah, diketahui R1 5 ohm, R2 2 ohm, R3 8 ohm. Ditanya R total. Karena R totalnya berupa seri, boleh yang ditanya adalah R seri. Boleh. Atau RS juga boleh. Nah, jawab RS ya sama dengan R1 rumusnya ya. R1 tambah R2 tambah R3. Karena ini adalah apa? Ini adalah rangkaiannya lurus. Maka tambahkan semua. Maka RS sama dengan R1-nya berapa? 5. R2-nya 2, R3-nya 8. 5 tambah 2 tambah 8. Maka ketemunya RS-nya 15 ohm. Jadi hambatan total atau hambatan seri seluruhnya adalah 15 ohm. Oke, seperti itu.
Kalau nanti ada soal kayak gini, nah misalnya gini, ini juga sama saja. Kalau R1-nya 2 ohm, R2-nya misalnya 5 ohm, R3-nya sama dengan 8 ohm, R4-nya sama dengan 5 ohm. Sama saja, karena ini kan rangkaian seri. Tidak ada cabangnya. Berarti RS-nya berapa? Ya R1 tambah R2 tambah R3 ditambah R4. Maka rangkaian serinya adalah berapa? 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 5. Maka RS-nya ketemunya berapa? 20 ohm. Begitu. Jadi gambarnya walaupun seperti itu tidak ada percabangan, berarti pakai rangkaian seri. Oke, sekarang kita masuk ke rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu bercabang. Ingat-ingat ya. Rangkaian paralel itu bercabang dan ini bercabang ya. Bercabang. Dan V-nya selalu sama atau beda potensialnya sama. Nih, gambarnya bisa seperti ini. Maka untuk mencari rumusnya kita menggunakan ini. I kan sama saja, tadi I1 tambah I2 tambah I3. Ini I masuknya, ini I keluarnya. Masih ingat ya? I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Sekarang jabarkan. I itu rumusnya apa? I kan rumusnya I vir kan? Nah, masukkan ke sini. I vir, karena I-nya adalah I total, I semuanya, maka V per R1, 2, 3. R1, R2, R3. Sama dengan I1 V per R1. R1 itu dilalui oleh I1 kan? Nah, sehingga I1 itu R1. Masuk sini. Terus I2 V per R2. I2 kan ini melalui ini R2. Maka di sini R2. I3 V per R3. Nah, ini dimasukkan sini. Nah, karena V-nya selalu sama, maka jika saya ganti 1, kan 1 per R ya. 1 per paralel. 1 paralel. Maka V ini diganti 1, ini juga jadi 1, ini juga jadi 1. Sehingga nanti keluarlah rumus 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. RP itu hambatan paralel, satuannya tetap ohm. Kalian lihat contohnya. Nah, ini contohnya ya. Perhatikan soal gambar di bawah ini. Di situ ada rangkaian paralel, perhatikan baik-baik. Rangkaian paralel dengan R1-nya 12 ohm, R2-nya 24 ohm, R3-nya 8 ohm. Diketahui voltase atau tegangan yang masuk adalah 12 volt. Nah, I-nya nggak tahu, ini berapa ini nggak tahu. Nah, dari gambar di atas, carilah hambatan total, berarti hambatan seluruhnya ini. Dan kuat arusnya ini berapa? Maka caranya adalah diketahui R1-nya 12 ohm, R2-nya 24 ohm, R3-nya 8 ohm. Dan tegangannya 12 volt. Ditanya apa? Yang ditanya adalah RP. RP itu apa? Hambatan total. Karena bentuknya paralel, maka RP, R paralel. Dan I kuat arus. Nah, jawabnya, perhatikan caranya. 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Karena ini hanya ada 3. Kalau ada 4, ya tulis semuanya. 1 per RP, masukkan. 1 per R1-nya berapa? 12. 1 per R2-nya berapa? 24. 1 per R3-nya 8. Masukkan di sini. Cari angka yang dapat dibagi 12, dapat dibagi 24, dapat dibagi 8 untuk bagian bawah. Nah, ternyata 24 ya, maka 24 dipakai. Nah, ini tetap harus ditulis ya. Nah, nggak boleh nggak dituliskan. Kalau nggak ditulis nanti jawabannya di atas dibagi di bawah. Padahal bukan seperti itu. Nah, jadi 24 dibagi 12 ketemunya 2. 24 dibagi 24 ketemunya 1. 24 dibagi 8 punya 3. Maka 1 per RP sama dengan 2 tambah 1 tambah 3. 6 per 24. Kalikan silang. 6 kali RP sama dengan ya 1 kali 24. Maka RP sama dengan 24. 1 kali 24, 24. 24 dibagi 6. Maka RP sama dengan 4 ohm. Kalau cara pinternya, cara cepatnya, itu kayak gini. Ketika 1 per RP sama dengan 6 per 24, ini ya, ketika ini, langsung RP sama dengan dibalik. 24 dibagi 6, langsung. Kalau ini kan cara perkalian silang, kalau ini cara cepat. Jadi RP sama dengan 24 per 6, langsung ketemunya 4 ohm. Jelas? Nah, sekarang pertanyaannya, mencari I-nya bagaimana, Bu? Nah, itu ya. Mencari I-nya. Nah, sekarang lihat. Oh, kurang jelas ya. Gini aja.
mencari I-nya ya. Berarti kan mencari ini ya. Nah, I kan rumusnya apa? I rumusnya IFIR kan? Nah, IFIR, tapi karena R-nya adalah berupa RP, maka I sama dengan V per RP. Maka I sama dengan V-nya berapa? V-nya 12 kan? 12 per RP-nya berapa? Ini RP-nya 4. Maka 12 per 4. Maka I-nya sama dengan 3 ampere. Oke. Begitu. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak sekali dari listrik dinamis, dari kuat arus, kemudian kita juga belajar tentang tegangan, kita belajar tentang hukum Kirchhoff, kita belajar tentang hambatan dan rangkaian seri paralel. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.